Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah. Kita hari-hari ini sedang belajar tentang amalan harian. Dan amalan harian yang kita pelajari tidak tanggung-tanggung adalah amalan harian tatkala kita masih berhadapan dengan Allah Rabbul Jalal, Jalla Jalaluh. Sebuah amalan di saat kita masih berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kebayang gak sih ketika saudara diterima oleh seorang presiden, ketika saudara diterima oleh orang yang sangat saudara hormati, ketika orang sedang bertamu bahkan kepada saya, dia harusnya tidak kepengen bercepat-cepat, pengennya berlama-lama. Ketika saudara kemudian bertamu kepada orang yang saudara anggap bisa modalin saudara, lalu dia mengatakan seperti ini, apa kebutuhan saudara? Nanti saya penuhi. Apa keperluan saudara? Nanti saya siapkan. Kita rasanya sudah berbunga-bunga walaupun itu baru kalimat, belum ada realisasinya. Saudara datang ke saya, lalu saudara bilang, saya punya acara Ustadz, musolanya kecil. Apa Ustadz mau datang? Terus saya bilang, insya Allah saya datang. Nggak apa-apa Ustadz, musolanya kecil. Nggak apa-apa, kan bikin bisa di jalanan. Allah, makasih Ustadz. Saya belum datang, kebahagiaan sudah memancar ya, di wajah orang yang mengundang. Subhanallah. Begitu juga lah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak kepingin saudara-saudara semua kemudian cepat berlalu dari hadapannya. Saudara yang kemudian datang menghadap pada Allah lewat salat fardunya saudara. Saudara yang kemudian datang kepada Allah lewat salat wajibnya saudara. Apakah Allah membiarkan saudara kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, meninggalkan Allah SWT? Nah, Allah rindu sama saudara semua. Allah kangen sama saudara semua. Allah pengen dia selalu bersama saudara semua. Kita sudah belajar interval yang kemarin. Bagaimana ketika Allah memfardukan subuh, lalu baru ada lagi zuhur. Kosong. Allah tidak biarkan ini kosong. Ada salatul duha. Begitu juga ketika kemudian saudara salat fardu. Allah tidak kepengen saudara kemudian langsung meninggalkan dia. Lalu Allah suruhlah Rasulnya menggariskan sunnah-sunnah yang berupa amalan harian. Zikir ba'da salat yang kita pelajari hari-hari terakhir ini. Sebelum kita kemudian lanjutkan, kita punya materi tentang La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mari kita kemudian lanjutkan khataman Quran kita. Mulai dari ayat 101 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluhu. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ini sebagian ayat yang kita baca pada hari ini. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian. Jagalah diri kalian. Jagalah ketakwaan. Bertakwalah pada Allah. Haqqa tuqatih. Sebenar-benar penjagaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan kita semua meninggal, wafat dalam keadaan kita Islam. Enak gitu ya. Habis sholat, masih ada wudhu. Habis zikir lengkap. Dari mulai istighfar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ma'ajirna minan nar. Allahumma antas salam. Ya. Kita saudara saya, kita kemudian sholat ba'diyah. Pas lagi sujud, kemudian malaikat mengambil nyawa kita. Allahu Akbar.
Mudah-mudahan kematian seperti ini yang kemudian kita peroleh ya. Insyaallah lah, mudah-mudahan. Baik, kita teruskan pemirsa. Beberapa menit menjelang segmen 1 ini berakhir. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa kalau kita kemudian membaca ini kalimat, membiasakan membaca ini kalimat asyra marratin, 10 kali. Ini bagaikan kita melatih diri kita sendiri. Ya, menghunjamkan kalimat tauhid, menghunjamkan kalimat la ilaha illallah. Kita tidak perlu menunggu sampai tidak ada lagi jalan keluar buat permasalahan kita. Kita tidak perlu lagi menunggu semua jalan tertutup buat kita. Kita tidak perlu lagi menunggu semua orang udah pasti nggak bakal bantu kita. Dari awal kita udah tutup semua pintu itu. La, Allah saja. Sampai-sampai ketika ada orang datang kepada kita di detik-detik terakhir, Salam, ente ditunggu nom Pak Haji Jufri. Ada apa emang? Itu dia bisa bantu ente. Begitu kaki mau melangkah, kita bilang, la. Sudah dari awal saya menanti Allah datang. Kalau sampai saya datang ke Haji Jufri, nggak beres nih urusan. Terus gimana? Kita sholat dulu. Kita yakinkan Haji Jufri itu ada karena Allah. Jangan langsung jalan begitu saja. Kita sholat 2 rakaat. Kita bilang, ya Allah, 3 minggu ini kami menunggu jawaban darimu ya Rabb. 3 minggu ini kami menunggu jawaban darimu ya Rabb. 3 minggu ini kami menunggu jawaban darimu ya Rabb. Barusan ada yang memberitahu saya bahwa Haji Jufri bisa bantu saya. Ya Rabb, apakah saya boleh datang kepada dia? La ilaha illallah, yakinkan. Nggak ada orang lain. Hanya Allah. Lalu setelah kita penuhi Allah, barulah kita datang Haji Jufri, nggak masalah. Karena sudah tidak melengkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan teruskan nanti ya di segmen 2 membahas tentang hadis yang terkait dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Silakan. Sudah dijelaskan kemarin bahwa man qala qabla ayan sarifa wa yathni rijlahu min salatil maghrib wa subhi. Siapa yang kemudian membaca ini kalimat tatkala dia masih ada di dalam masjid, di dalam sejadahnya, setelah usai salat maghrib dan subuh, walaupun kita baca juga di salat zuhur, asar dan isya, asyra marratin, 10 kali. Kutiba lahu bikulli wahidatin 10 hasanatin. Allah akan catatkan buat dia 10 kali kebaikan. Dikali 10 kalimat, 100 kali kebaikan. Masya Allah. Betapa mudah Allah memberikan kita amal saleh. Kenapa ya umat Muhammad sallallahu alaihi? Umat Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam barik alaihi. Ya, dimudahkan sama Allah, begitu banyak hidangan Allah. Umat Muhammad nih, ada ini, semua dibuka sama Allah semua. Dan pahalanya selalu nggak tanggung-tanggung. Pahalanya selalu tidak tanggung-tanggung, saya bilang. Bayangin coba, orang kelabakan, kelepekan, kecapean, keletihan, kebingungan untuk mencapai dia punya derajat yang lebih tinggi. Jangan yang lebih tinggi, naik 1 derajat saja sudah tidak bisa. Bagaimana seorang dari office boy menjadi kemudian ketuanya office boy, komandannya office boy, security menjadi komandannya security, perlu perjalanan bertahun-tahun. Lalu bayangkan, lalu Allah bilang kepada dia, kamu baca itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nanti ada 100 kali derajat aku beri. 100 kali derajat, bahkan bukan indah dunia, tapi indah Allah, di sisinya Allah ini derajat, bukan cuma derajat manusia. Saudara tahu, ada satpam-satpam yang dihormati, melebihi owner-owner dari perusahaan-perusahaan banyak di dunia ini. Dan berapa banyak juga owner-owner yang dihinakan oleh Allah, pejabat-pejabat yang dihinakan oleh Allah. Nih, hanya baca 10 kali dikali 10 jadi 100 kebaikan dia dapat. Wa muhayyad anhu 10 sayyiatin. Kemudian dihapuskan buat dia 10 keburukan dikali 10 kalimat jadi 100 keburukan. Wa rufi'a lahu 10 darajatin, dan kemudian diberikan kemudian kenaikan derajat 10 kali dikali 10 kalimat 100 kali. Allah karim. Enteng banget. Ketika pengajian keluarga saya kasih tahu si kakak Wirda, Kak Kumi, saya kasih tahu istri saya kasih tahu kemudian adik-adik saya, Ella, Ridha, Husnul Haini, dan mantu-mantu kami semua. Saya udah tua nih, udah punya mantu, Masya Allah ya. Saya kasih tahu mantu-mantu saya, kalau kamu mau naik derajat, gimana caranya supaya mau naik derajat nih gampang? Gaji yang tadi 2-3 juta, naik jadi 5-6 juta. Gaji 5-6 juta jadi 10-15 juta. Cara paling gampang adalah jalan ke masjid. Setiap kali kita jalan, naik derajat kita tuh. Setiap kali kita jalan, naik derajat kita, naik kita. Dihapus keburukan, dia kasih kebaikan. Sampai-sampai kita bercanda kan kalau jalan ke masjid, ya pengen pahala banyak gimana? Jangan cepat-cepat jalannya.
Dikit-dikit, banyak-banyak begini jalan. Ya candaan lah. Tapi itulah cara murah, mudah, tapi sudah ditinggal sama orang. Kenapa? Karena dia menganggap tidak ada urusannya. Apa urusannya ke masjid sama karir saya? Apa urusannya saya ke masjid sama goalnya deal saya? Apa urusannya saya ke masjid sama usaha saya? Apa urusannya saya ke masjid sama interview kerjaan saya? Bos, urusannya di sini nih. Lahul mulku, punya Allah semuanya. Lah kalau Allah udah redha, Allah kasih semua. Contoh, saya contohin. Ada yang datang nih ke saya, tapi saya lihat dia belingsatan kayak ada urusan gitu. Saya tanya, kenapa sih ente dari tadi namu kok kayak orang gelisah? Istri saya belum makan, Pak Ustaz. Lagi nungguin saya, ini duitnya ada di kantong saya. Oh, istri ente mau makan? Iya, udahlah sini aja. Saya lagi pengen ngobrol sama ente. Mana? Telepon istri ente mana? Telepon. Mbak, suamimu lagi namu di rumah saya. Nanti kira-kira 10 menit lagi ada orang saya nganterin makanan ya. Biar suamimu di rumah saya dulu sebentar. Dia senang, bininya senang. Dan saya nggak ada susah. Kenapa nggak ada susah? Saya yang bukan Allah aja punya Sariman, punya Ridho, punya Catro, punya Buyayu. Saya tinggal panggil dia. Sini. Ini orang bininya lagi nungguin makan di rumah. Tapi saya lagi perlu sama dia, saya lagi butuh sama dia, saya lagi demen sama dia. Tolong kamu semua anterin makanan. Itu bagaimana sama Allah ente? Allah urusin ini. Allah urusin. Tapi kita terlalu lama menganggap ini nggak ada urusannya sama Allah. Wa kanat hirzan min kulli makruhin. Dan kemudian kalimat ini kalau kita baca bakal menjadi insurance, ya. Akan menjadi asuransi keselamatan buat kita. Pelindungan buat kita. Min kulli makruhin, dari semua yang kita benci, dari semua yang kita nggak suka, dari keburukan. Kita kan tahu beres ya. Taunya dari kantor, nyampe aja ke rumah. Dari rumah, nyampe aja ke kantor. Kita nggak ngerti tuh apa yang Allah bereskan di jalan. Hanya dengan bismillah, nah itu tawakaltu ala Allah, diberesin sama Allah. Kita nggak lagi tahu deh apa sesungguhnya terjadi. Ada pohon tumbang lah. Ada lampu ternyata lebih lama lah. Kita taunya dari rumah nyampe ke sini, dari sini nyampe ke rumah. Padahal ada kesibukan yang luar biasa. Hanya Allah yang tidak merasa sibuk ngurusin kita ini. Ada penipu datang ke rumah kita. Dia bilang sama kita, cobalah bapak lu sini jaminannya. Ntar aneh ngurusin. Biar ente usaha. Lalu kita dengan mata berbinar ngomong sama bapak, Pak saya mau usaha. Usaha apa lo? Ini ada temen nih, yang penting ada jaminan aja, Pak, ada kolateralnya. Ya udahlah, kita jaminin rumah kita ini. Ntar bapak istikharah dulu, bapak sholat. Ternyata begitu nyari jaminan, nggak ketemu tuh jaminan. Ya, si penipu ini datang berkali-kali, mana ditungguin sama bank, mana. Akhirnya keburu ketangkep tuh orang. Begitu ketangkep kelihatan tuh jaminan, ada. Di bawah lemari, di bawah kasur. Kemana aja kemarin nggak ketemu, dipanggil anak. Nah, ini ada nih jaminannya. Apa kata anak kita? Alhamdulillah, Pak, kemarin kita hilang. Kalau nggak mau udah bakalan hilang di rumah. Kok orang udah ditangkap polisi? Subhanallah nih. Wa irzam min kulli makruhin. Ternyata bapak sama anak ini biasa sholat berjamaah di masjid. Lalu kemudian dia baca ini 10 kali. Ada perlindungan. Ada orang yang mau menyakiti saudara, Allah yang menjadi pelindung. Kita jadi abang aja kalau adik kita diapa-apain kita yang tampil loh orang. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang udah jagain ente Allah. Wa kanat hirzam min kulli makruhin. Habis segmen yang berikut kita berangkat kepada wa hirzam minasyaitonir rajim. Jangan kemana-mana. Don't go anywhere. Ya, kita lihat pemirsa, terusin ya. Ini ada perlindungan wa hirzam min kulli makruh. Yang satu wa hirzam minasyaitonir rajim. Ini derajat yang ini lebih bahaya ketimbang yang ini. Kalau yang ini urusannya dunia nih, tekor, ya. Rugi, apa. Tapi kalau yang ini urusannya neraka. Tapi ini pun Allah akan lindungin ente pada wa hirzam minasyaitonir rajim. Tiba-tiba orang yang Anda yang sekiranya bakal kalau ketemu sama Anda bakalan lewat iman Anda.
di BBM kepada Anda semua. Ada di mana saya? Ternyata status itu BBM, ya. Kalau kekirim, kalau kebaca kan kekirim D ya. Kalau kebaca apa? R, ya, delivered ini read. Tapi di BB-nya beliau, ya, di BB-nya itu perempuan nggak ada identitas apapun. Cuman checklist begini, gantung aja. Saudara pikir ini cuman urusan komunikasi antara satu BB dengan BB yang lain? Enggak, ada Allah di antara energi ini. Allah tidak menghendaki ini nyampe ke tangan saudara. Kenapa? Barangkali bapak saudara atau saudara membaca ini. Nih lihat yang ini. Setan tahu nih ente bakal lewat perempatan. Oke, maka setan bilang, "Oke dah, kirimin pasukan. Bikin dia punya mata menjadi jatuh pada maksiat." Dikirimlah pasukan, tapi Allah mendahului. Allah jatuhin di sini koran. Ente nunggu di sini. Tapi ada koran, ente baca tuh koran. Begitu si perempuan setan lewat. Tapi ente punya pandangan sudah terhalang dengan koran. Lalu apakah setan berhenti sampai di sini? Enggak. Setan terus lagi. Apa kata setan? Berangkat orang yang kedua. Berangkat orang yang kedua. Duduk di sebelah ente di kanan. Apa kata orang kedua? Koran kapan, Pak? Iya, koran. Ini. Bulan kemarin masih dibaca aja, Pak. Ya, pada iseng nungguin mobil, nungguin bus. Apa kata yang sebelah? Pak, itu loh, Pak. Waduh, itu perempuan. Waduh, udah top banget dah. Kita ini mau nekuk, tapi ini koran ditekuk, nggak ketekuk-tekuk. Itu dia, sebab ini bukan koran biasa. Ini koran dari malaikat Allah Ta'ala. Musawwimin. Ente, kalau Allah nggak jagain, setan mau udah enteng banget godain ente. Nggak digodain aja untuk jadi setan. Apalagi setan turun. Ya kan, tapi karena sabab Allah SWT, ente setiap hari baca Quran kan, insya Allah kan. Ketika kita baca Quran, kita baca di awal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pelindungan Allah turun. Kecuali ada perlawanan batin dari saudara. Saudara memang pengen lihat perempuan ini, maka Allah losin. Allah losin. Tapi kalau tidak ada perlawanan batin, Allah tahan nih, Allah tahan. Akhirnya kata si setan yang satu ini, ya berangkat dari bosnya, iblis. Wa iblisu imamu syayatin. Iblis itu imamnya setan, jenderalnya setan. Apa kata si setan ini punya pimpinan iblis? Udah, ambil aja korannya. Dia ambil koran sama dia. Diambil ini koran, ternyata Allah mengirimkan malaikat yang lain. Berbentuk seorang yang berbadan besar, ngalangin jalan. Yang mana? Yang mana? Makin begini, makin tuh orang ngalangin. Lewat lagi bus, semua belum tentu itu peristiwa dunia. Itu peristiwa alam malakut. Kitanya aja yang berdeguk. Kita menganggap, oh kita bakalan. Enggak, bos. Mau tanda tangan, mau tanda tangan cek tunai, si satpam datang. Izin, Pak. Kamu nggak lihat saya lagi ada tamu ini? Lihat, Pak. Ya, terus kalau ada lihat, kenapa? Ya, saya ada perlu, Pak. Ya, nantilah. Ya, Pak, balik lagi. Mau tanda tangan lagi, datang lagi orang yang kedua. 2-3 kali Anda masih punya hasrat tanda tangan cek kosong, Allah biarin. Kalau udah Allah biarin, jatuh ente. Ente bawa dongkrak, putus asa bawa dongkrak, pengen motong gembok toko emas. Begitu mau gembok, tukang nasi goreng lewat. Lagi mau nyongkel. Mau nyongkel bilang, jujur banget. Enggak, Pak, enggak. Tukang nasi goreng lewat, dia tersenyum. Tuh, ngasih sinyal sama kita. Habis lewat malaikat, nih kok nggak bisa-bisa, lewat lagi satpam. Pak, mau ngapain, Pak? Ini lagi mau nyongkel, mau dibantuin. Pokoknya lewat, 3 kali lewat, 3 kali ditegur sama Allah. Saudara memang berangkat dari hati yang pengen berbuat dosa, dilepas baru sama Allah. Nih. Wahirzam minasyaitonirrajim. Allah bikin ente punya pandangan begini. Allah bikin ente nggak doyan sama duit haram. Wahirzam minasyaitonir. Ini dia. Ini bagikan benteng buat kita semua. Kita terusin ya besok hari Jumat. Insya Allah kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan kita dawam ya. Kita belajar lewat amalan harian ini di Wisata Hati TV, bukan cuma amalannya, tapi juga maknanya, tafsirnya, artinya dan filosofinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami udah belajar. Kami udah belajar tentang Allah majirna minan nar. Kami udah belajar Allah mantas salam. Kami hari ini pun belajar tentang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, mudah-mudahan yang sudah kami pelajari ini bisa kami dawamkan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih pemirsa, sampai lagi ketemu besok Jumat. Ya, mudah-mudahan saudara dipanjangkan umur, saya juga dipanjangkan umur. Allah pertemukan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.